Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Mutu Lulusan di SMA Islam Nurul Koromah. Alasan saya memilih judul penelitian ini, saya melihat adanya faktor yang menjadi penyebab keberhasilannya sebuah mutu lulusan yang baik, yang berkompeten serta memiliki nilai-nilai yang ada pada standar pendidikan nasional, sehingga bisa dimiliki oleh peserta didik, yaitu faktor kinerja guru dalam proses pendidikan peserta didik. Kemudian, latar belakang masalah yang saya ambil, mutu lulusan adalah faktor yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, dikarenakan lulusan atau alumni dapat memberikan cerminan pada pandangan masyarakat luas terhadap lembaga pendidikan tersebut. Baik dan berkualitasnya lulusan, maka baik dan berkualitas pula lembaga pendidikan tersebut, dan sebaliknya. Ini menjadi perhatian penting bagi seluruh elemen lembaga pendidikan itu, dan maka tidak lepas pula terhadap kinerja guru yang akan mempengaruhi peserta didik. Kemudian, identifikasi masalah-masalah pada penelitian, yaitu saya mengidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah kinerja guru. Kemudian, rumusan masalah yang saya ambil, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja guru pada SMA Islam Nurul Koromah. Yang kedua, bagaimana mutu pendidikan pada SMA Islam Nurul Koromah. Yang ketiga, apakah kinerja guru menjadi faktor yang utama dalam pengaruh mutu lulusan pada SMA Islam Nurul Koromah. Hipotesis yang saya ambil, yang pertama, HO.2 beta sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh kinerja guru terhadap mutu lulusan siswa di SMA Islam Nurul Koromah. Yang kedua, HA.2 beta tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh kinerja guru terhadap mutu lulusan siswa di SMA Islam Nurul Koromah. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode model penelitian kuantitatif, menggunakan pendekatan deskriptif, di mana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan, memaparkan, serta menjelaskan secara objektif mengenai pengaruh kinerja guru terhadap mutu lulusan pada SMA Islam Nurul Koromah. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Di sini peneliti memakai dua data, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data pengumpulan data dengan cara pengamatan atau survei langsung di SMA Islam Nurul Koromah sebagai subjek penelitian. Tujuan dari penelitian lapangan ini yaitu untuk memperoleh data yang akurat dengan metode yang dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara lisan yang berbentuk tanya jawab kepada peserta didik dan pendidik untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan pada suatu perusahaan atau lembaga tersebut. Yang kedua, observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dan yang ketiga,
kuesioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis dan menyebarkan kuesioner tersebut dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder di sini merupakan data pendukung pada penelitian ini. Yang pertama, sejarah atau literatur dan profil SMA Islam Nurul Karomah. Yang kedua, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Yang ketiga, jurnal atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Yang terakhir, studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah karya tulis atau berbagai bahan bacaan dan literatur yang berhubungan dengan sesuai pembahasan pada penelitian. Kemudian populasi dan teknik pengumpulan sampel. Populasi di sini peneliti menjadikan populasi di SMA Nurul Karomah sebanyak 30 orang peserta didik. Dan kemudian sampel. Peneliti di sini menggunakan teknik sampling probability sampling dan menggunakan simple random sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian simple random sampling adalah sampel yang diambil secara acak yang tidak memperhatikan setara yang ada di populasi tersebut. Kemudian teknik analisis data. Di sini saya sebagai peneliti mengambil dua teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis statistik deskriptif. Yang kedua teknik analisis statistik inferensial. Teknik analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Cara yang pertama yaitu menghitung besarnya range dengan rumus R sama dengan NT dikurang NR. Keterangan yang pertama R range, yang kedua NT nilai tertinggi, yang ketiga NR nilai terendah. Selanjutnya menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus I sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,33 log kali N. Keterangan I sama dengan interval, N sama dengan jumlah responden. Selanjutnya menghitung panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan R dibagi I. Keterangan P sama dengan panjang kelas, R range, I sama dengan interval. Selanjutnya menghitung nilai rata-rata atau min dengan rumus X sigma kali Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Keterangan X yaitu rata-rata atau min, sigma V yaitu jumlah frekuensi, dan Xi adalah batas kelas interval. Kemudian menghitung persentasi frekuensi dengan rumus P sama dengan F bagi N kali 100%. Keterangan P persentasi, V frekuensi, N banyaknya responden. Yang terakhir menghitung nilai standar deviasi dengan rumus SD sama dengan
dalam kurung sigma Fi dalam kurung Xi kurang X dibagi N kurang 2. Keterangan SD yaitu standar deviasi, sigma Fi yaitu jumlah frekuensi, X adalah skor, N adalah responden. Kemudian yang kedua, teknik analisis statistik inferensial. Teknik analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi. Adapun langkah-langkah analisis statistik inferensial sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi sederhana dengan rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan A ditambah B X. Keterangan Y sebagai respon atau variabel terikat dependen, yang A konstata, B koefisien regresi variabel independen, X prediktor atau variabel bebas independen. Untuk menghitung nilai A dengan menggunakan persamaan yaitu A sama dengan sigma Y dikurang B buka kurung petak X tutup kurung dibagi N. Untuk menghitung nilai B dengan menggunakan persamaan B N buka kurung sigma X Y tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung petak Y tutup kurung dibagi N buka kurung X pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Untuk menguji persamaan regresi dengan nilai R, hitung menggunakan rumus yang pertama, R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang buka kurung sigma X tutup kurung dikali buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi buka kurung akar dari N kali X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dikali buka kurung akar dari N dikali Y pangkat 2 dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Kemudian untuk mencari nilai F, hitung dengan menggunakan rumus yaitu F sama dengan R pangkat 2 buka kurung N dikurang K dikurang 1 tutup kurung dibagi K buka kurung 1 dikurang R pangkat 2 tutup kurung. Yang terakhir, mencari nilai T, hitung dengan menggunakan rumus yaitu T sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang R pangkat 2. Baiklah, itu saja pemaparan proposal judul oleh peneliti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.